Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa buat napas kehidupan, buat kesehatan yang Engkau masih berikan kepada kami pada hari ini. Ya Bapa, tiada balasan dari kami selain memuji dan memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Ya Bapa, di atas kerajaan surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ya Bapa, berkatilah kami, berikanlah hati yang menerima, telinga yang mendengar, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami berdoa juga buat pembicara pada hari ini ya Bapa, supaya dapat berkata-kata sesuai dengan firman-Mu dan boleh menjadi berkat kepada sesama kami yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan satu khotbah yang sungguh luar biasa, yaitu yang berjudul Pengharapan di Tengah Pergumulan. Jadi di judul khotbah ini ada dua kata kunci, yaitu pengharapan dan pergumulan. Nah, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pergumulan. Barangkali sudah setiap hari, sudah setiap saat kita mendengar atau mengalami yang namanya pergumulan. Nah, di dalam Alkitab sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudari, kata yang dipakai untuk menggambarkan perjuangan hidup manusia adalah pergumulan. Kata ini bermakna bergulat, bergelut, atau berkelahi, berjuang keras untuk memperebutkan sesuatu. Jadi Bapak Ibu, yang namanya pergumulan ini adalah bisa dikatakan adalah suatu masalah. Kita bergelut, berkelahi dalam memperjuangkan sesuatu yang barangkali masih tanda tanya buat kehidupan kita. Di sini dikatakannya bahwa itu adalah suatu gambaran perjuangan hidup manusia. Nah, contoh-contoh pergumulan yang sering kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari yaitu yang pertama yaitu pencarian jati diri. Jadi mencari jati diri termasuk diantaranya siapa diri kita sesungguhnya, apa tujuan hidup kita di dunia ini, apa yang kita sukai dan tidak kita sukai, apa yang ingin kita lakukan dan lain sebagainya. Jadi mencari jati diri ini termasuk aktivitas yang menantang hidup ya. Contohnya saja pada saat ini para remaja masih memikirkan apa sih kelebihan yang ada dalam diri saya. Jadi kebanyakan remaja pada saat ini karena tidak mampu mengatasi atau menghadapi pergumulan yang dihadapi untuk mencari jati diri, makanya nanti banyak remaja, banyak orang-orang yang ke jalan yang salah. Misalnya melakukan terjun ke narkoba, seks bebas. Itulah kalau misalnya orang-orang atau manusia tidak mampu mencari jati dirinya. Kemudian pergumulan yang kedua yaitu asmara. Nah, ini banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengenai pergumulan pasangan hidup. Misalnya nih, belum mendapatkan jodoh. Jadi Bapak Ibu, banyak sekali pada saat ini orang-orang yang belum mendapatkan jodoh itu termasuk pergumulan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja ada di tempat kerja ada karyawan yang sudah lanjut umurnya tapi belum mendapatkan jodoh. Jadi itu pasti menjadi suatu pergumulan yang sungguh luar biasa hebat di dalam kehidupannya. Misalnya lah dia padahal nanti kalau dilihat nggak ada dari orang lain yang merasa dirinya belum ada jodoh, tetapi di dalam hatinya pasti dia berpikir, waduh, pasti orang-orang lain ini mengejek saya, mengapa saya belum mendapatkan jodoh. Itu adalah termasuk pergumulan di dalam kehidupan manusia. Kemudian yaitu masalah keluarga. Nah, di dalam masalah keluarga yaitu perbedaan pendapat. Ini adalah perbedaan pendapat adalah terutama antara suami dan istri. Banyak sekali perbedaan pendapat. Misalnya, kalau misalnya sudah punya anak, si suami mengatakan,
anak kita harus ke sini, tetapi si istri mengatakan nggak mau, tidak, jangan ke situ, harus ke sini. Kemudian masalah keuangan keluarga, ya pastinya untuk masalah keuangan keluarga banyak sekali pada saat ini masalah keuangan keluarga. Kemudian kurang keharmonisan dalam keluarga, belum ada momongan. Kemudian pergumulan yang keempat, contoh pergumulan yang keempat adalah sakit penyakit. Jadi banyak sekali pada saat ini kejadian ketika seseorang mengalami pergumulan tentang sakit penyakit, terkadang orang-orang itu jatuh ke dalam dosa. Mengapa saya mengatakan demikian? Terkadang pasien, contohnya di rumah sakit, saya sendiri pribadi adalah seorang perawat. Kalau misalnya ada pasien yang telah mengalami penyakit yang sudah berat, penyakit-penyakit terminal, pasti ada saja pasien nanti yang sudah hilang pengharapan. Ada nanti contohnya tidak mau lagi dilakukan tindakan kepada dirinya karena dia sudah berpikir tidak ada lagi harapan untuk memperoleh kesembuhan dalam diri saya. Itu adalah salah satu hal yang sangat-sangat tidak diharapkan oleh Tuhan. Mengapa demikian? Di dalam Ayub pasal 7 ayat 1, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Ya memang dari dulu kita sudah harus melewati yang namanya pergumulan. Dari awal manusia hidup di bumi ini sampai sekarang pun manusia telah mengalami yang namanya pergumulan. Kemudian ada sebuah hukum tak tertulis yang diterapkan dalam dunia ini yang bernama hukum rimba. Hukum ini menyatakan kuat akan bertahan, yang lemah akan mati. Itulah gambaran betapa kerasnya pergumulan hidup di dunia. Pergumulan akan selalu ada dalam hari kita selama kita hidup di dunia, seperti halnya diungkapkan oleh Ayub. Jadi pergumulan ini bisa dikatakan adalah hukum rimba. Kalau kita tetap setia, iman kita kuat kepada Tuhan, pasti kita akan bertahan. Tetapi kalau kita lemah dalam menghadapi pergumulan kita tidak menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan, niscaya percayalah saudara-saudari bahwa semuanya yang kita lakukan akan sia-sia. Kemudian yang selanjutnya ini adalah salah satu contoh tokoh di dalam Alkitab, yaitu Ayub, yang telah mengalami banyak sekali pergumulan dalam kehidupannya. Tetapi di sisi lain dia tetap setia, imannya tetap teguh kepada Tuhan. Di sini ada beberapa contoh, dia kehilangan lembunya, kehilangan unta-untanya, kehilangan anak-anaknya, terkena penyakit kulit yang sungguh parah, kemudian dituduh oleh sahabat-sahabatnya sendiri sebagai orang berdosa. Jadi bayangkan saja betapa besarnya pergumulan Ayub. Tetapi dia ada satu prinsip bahwa pergumulan yang dihadapi adalah pergumulan biasa. Jadi dia menaruh segala pergumulannya kepada Tuhan, sehingga akhirnya dia memperoleh berkat yang sungguh luar biasa dari Tuhan. Kemudian apa yang dimaksud dengan pengharapan? Nah, dalam kitab Ibrani 6 pasal ayat 9 sampai ayatnya ke-20, di sini dikatakannya bahwa pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut pengertian Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi pengharapan adalah sau yang kuat. Jadi kita itu ibaratkan sebuah kapal ya. Pengharapan itu ibarat sebuah kapal yang hendak berlabuh di tengah laut. Jadi saunya atau jangkarnya itu yang diturunkan ke laut akan membuat kapal tidak hanyut di bawah gelombang atau badai yang sungguh luar biasa. Jadi pengharapan kita itu ibaratkanlah itu sebagai sau. Dengan adanya pengharapan atau sau di dalam hati kita, percaya Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa sebagaimanapun besarnya gelombang tantangan hidup yang kita hadapi pada saat ini, pasti kita tidak akan terbawa oleh gelombang tersebut. Karena percayalah bahwa pengharapan adalah jangkar terbaik untuk jiwa kita. Kemudian pengharapan memberi ketenangan dan kenyamanan serta keamanan bagi jiwa kita. Ketenangan di dalam hati kita tidak akan datang tiba-tiba. Itu tidak akan datang tiba-tiba. Kalau misalnya kita berdiam diri, tidak berdoa, pasti
pengharapan pun tidak akan datang kepada kita. Tetapi di sini dikatakan bahwa jika kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan, pasti semuanya itu akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Contohnya saja, pergumulan dalam hal uang, investasi, pekerjaan, atau kemampuan individu. Kalau kita menaruh semua itu ke dalam tangan Tuhan, menggantungkannya ke dalam tangan Tuhan, percaya Bapak Ibu bahwa segala sesuatu yang kita harapkan atau yang kita doakan supaya terjadi dalam kehidupan kita akan terjadi. Dan itu adalah janji Tuhan kepada pribadi kita masing-masing. Kemudian itu pengharapan kita bersumber kepada Tuhan Yesus. Setiap orang percaya harus hidup dalam pengharapannya, itu hidup berdasarkan kasih anugerah Tuhan. Jadi kita harapan itu bersumber kepada Tuhan, tidak bersumber kepada manusia. Jadi kalau kita menaruh harapan kita kepada manusia, pasti hasilnya ada saja nanti tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi taruhlah pengharapan kita kepada Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang akan membukakan jalan kepada setiap pergumulan yang kita hadapi. Kemudian pengharapan kita dijamin oleh Yesus sebagai imam besar kita. Jadi ini adalah janji Tuhan kepada kita yang sungguh indah kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan di sini dikatakannya bahwa harapan orang-orang yang jahat, orang-orang yang melawan Tuhan adalah pengharapan yang sia-sia. Jadi ini adalah janji Tuhan. Kalau janji manusia bisa dikatakan jangan kita percayai. Bukan kita nggak percayai janji-janji manusia, tetapi kan namanya saja manusia, pasti ada saja nanti janji-janji yang bakal diingkari. Tetapi janji Tuhan itu adalah janji yang sungguh indah yang akan terjadi dalam kehidupan kita dengan sukacita. Kemudian di dalam Roma ayat 12, pasal 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yaitu di dalam surat Roma ini, Tuhan sendiri mengatakan bahwa kita harus bersabar dalam kesesakan. Memang sesak rasanya. Ya, bagaimana rasanya sesak? Sungguh luar biasa, sakit, dan tetap bertekun di dalam doa. Karena doa itu adalah kunci utama. Itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Kalau kita hanya bersungut-sungut, memohon sesuatu, memberikan berharap kepada sesuatu, tetapi kalau kita tidak berdoa, percayalah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu semuanya akan sia-sia. Kemudian di surat Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8 dikatakannya demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan terberkati. Misalnya dia diibaratkan sebagai pohon yang hidup di tepi sungai. Kalau misalnya pohon sudah hidup di tepi sungai, pasti dia akan menghasilkan daun yang rimbun dan buah-buah yang manis. Jadi demikian kita juga sebagai manusia, marilah kita mengandalkan Tuhan di setiap pengharapan kita, di setiap pergumulan kita. Kita harus mengandalkan Tuhan. Jadi di sini dikatakannya bahwa segala sesuatu yang mengandalkan Tuhan pasti akan terberkati. Kemudian di surat Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ini sungguh luar biasa ayat firman Tuhan yang satu ini, bahwa rancangan-rancangan Tuhan
dalam kehidupan kita adalah rancangan-rancangan yang baik, rancangan-rancangan yang indah sejahtera. Contohnya saja saya pribadi pernah mengalami pergumulan ketika saya selesai kuliah, selesai di bangku perkuliahan, kemudian saya ingin melemparkan lamaran pekerjaan di beberapa rumah sakit, dan itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Itu pada saat itu masih musim-musim marak-maraknya COVID. Jadi saya pribadi bergumul, ya Tuhan, ini saya sudah tamat kuliah dan saya ingin bekerja. Ya Tuhan, saya serahkan segala pergumulan saya ini ke dalam tangan Tuhan. Jadi itu kemarin saya melemparkan lamaran di beberapa rumah sakit, tetapi hampir beberapa bulan belum ada panggilan, dan itu pada saat itu saya hampir hilang harapan. Kemudian saya berpikir ini adalah rancangan Tuhan, pasti ada rancangan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan saya. Saya yakin bahwa pasti ada berkat dalam yang akan diberikan Tuhan kepada saya. Jadi sembari menunggu lamaran kemarin itu, menunggu panggilan, saya tetap berdoa kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan segala doa saya, tetapi di waktu yang tepat. Jadi kemarin itu hampir 3 bulan, kemudian ada panggilan dari Rumah Sakit Advent Medan. Ya puji Tuhan, ketika ada panggilan dari personalia, saya begitu luar biasa senangnya. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan bahwa saya percaya bahwa rancangan Tuhan itu sebetulnya adalah rancangan yang luar biasa, walaupun dalam menjalaninya itu penuh kesesakan. Kemudian di 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13, di sini Tuhan mengatakan bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebetulnya pencobaan-pencobaan, pergumulan-pergumulan, masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari adalah pergumulan biasa, pencobaan-pencobaan biasa. Tetapi walaupun pencobaan-pencobaan biasa, banyak sekali manusia pada saat ini terjerumus ke dalam dosa. Mengapa demikian? Karena dia tidak sabar menunggu doanya yang setiap hari berdoa, tetapi tidak ada jawaban. Jadi ini adalah salah satu pencobaan-pencobaan. Dan di sini dikatakannya bahwa akan ada saatnya kita akan diberikan jalan keluar menanggung pergumulan kita, sehingga kita dapat menanggung pergumulan kita itu dengan penuh sukacita. Kemudian di surat Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-18, begini firman Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa masa depan sungguh ada. Jadi tidak ada masa depan seseorang itu yang masa depan yang suram. Tapi kalau kita yakin bertekun berdoa kepada Tuhan, percaya Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa harapan kita tidak akan hilang. Kita akan memperoleh masa depan yang sungguh indah. Yang penting itu intinya satu, yaitu kita serahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Kita selalu berdoa dan memberikan pengharapan kepada Tuhan. Kemudian di sini dikatakannya bahwa langit boleh mendung, masa depan harus cerah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, walaupun setiap hari kita dilalui oleh banyak pergumulan, ini terutama tadi pergumulan tentang penyakit, apalagi di rumah sakit. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau mengatakan kepada kita semua bahwa jangan pernah memberikan harapan kita kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Kebanyakan kita kalau misalnya sakit penyakit, kita ke
dukun, sebetulnya itu tidak baik. Itu adalah salah satu dosa yang tidak diharapkan oleh Tuhan. Jadi untuk itu Tuhan mengatakan kepada kita semua bahwa kita harus selalu memberikan harapan kita, menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kemudian di Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakannya bahwa rancangan damai sejahtera yang dari Tuhan adalah bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau misalnya kita setiap hari menjalani pergumulan, misalnya di tempat kerja, misalnya di lingkungan sekitar kita, bahwa itu adalah rancangan damai sejahtera dan itu adalah bukan rancangan kecelakaan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, barangkali demikian saja firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu memperoleh sukacita. Jadi sebelumnya mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, di sepanjang kami mendengarkan firman-Mu, Engkau telah memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan hati yang tenang, Engkau telah menjauhkan godaan-godaan setan, godaan-godaan iblis yang hendak mengacaukan hati dan pikiran kami dalam mendengarkan firman-Mu. Iya Bapa, kami telah mendengarkan firman tentang pengharapan di tengah pergumulan. Ya Bapa, Engkau telah mendengarkan keluh kesah kami. Kami adalah manusia-manusia yang setiap hari mengalami pergumulan, mengalami masalah, mengalami pencobaan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kami percaya Tuhan bahwa pengharapan itu adalah pengharapan yang sungguh luar biasa dari Tuhan, bukan rancangan kecelakaan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini dapat membuat kami percaya bahwa segala pergumulan yang kami hadapi semuanya harus dikeluhkan dan diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadi kami percaya ya Bapa, terima kasih ya Bapa ya Tuhan Yesus. Semoga firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini menjadi sumber berkat pada kami dan terutama kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.